seperti kita bukan di depan tadi, bahwasanya pagi ini kita akan berbincang dengan Bapak Haji Tigor Panusunan Siregar, SPPD, dan Bapak Haji Linsa, STP Menhum. Nah, gimana Pak kabarnya pagi ini? Kabar baik, kabar baik. Dalam suasana corona yang begini ya. Iya Pak. Jaga jarak kita perhatikan, masker kita siapkan, hand sanitizer kita gunakan. Oke. Sip, mantap itu Pak. Oke. Nah, sedikit kita tanya-tanya untuk Bapak Haji Tigor Panusunan ini kan berprofesi atau bergerak sebagai dokter. Kalau kita boleh tahu, sudah berapa lama Bapak mengabdi di kesehatan Indonesia? Saya tamat Fakultas Kedokteran itu tahun 83, langsung menjadi pegawai negeri dan bekerja di Sumatera Selatan. Jadi total tahunnya itu 37 tahun. 37 mengabdi tahun. sebagai dokter. Oke. 37 tahun bukan waktu yang singkat ya kawan-kawan. Sudah termasuk berpengalaman dan legend ini Bapak Tigor ini kan. Nah, untuk Bapak Idlit kalau boleh tahu dari awalnya berprofesi sebagai apa, atau pengusaha kah, atau ada bidang kesehatan juga? Saya sebagai pengusaha. Pengusaha. Dari tahun berapa memulai usahanya Dari Pak? tahun 98. Wah, dari tahun 98. Berarti sudah termasuk legend juga ya Pak? 22 tahun ya kan? Sudah berpengalaman di bidang usaha ya Pak? Ya. Oke, sedikit Pak untuk Bapak Tigor sendiri. Kita kan sedang mengalami musibah atau wabah yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di negara kita dan di kota kita tercinta Rantau Prapat. Ada pesan sedikit nggak Pak dari seorang dokter untuk kita pribadi, secara sederhana aja, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga safety diri kita sendiri? Oke. Pandemik COVID-19 dimulai dari bulan November 2019. Iya. Kemudian sudah sampai ke Indonesia, dilaporkan pada bulan Maret awal. Iya. Hari ini sudah ada di Rantau Prapat. Iya betul. Ya, ini namanya pandemik global, dunia yang betul. mengalami ini semua. Anjuran saya sebagai dokter, stay at home, tinggal di rumah. Kalau bertemu dengan orang, jaga jarak seperti ini, jarak 1 meter minimal. Kemudian pakai masker seperti ini. Kemudian jaga kebersihan tangan dengan cuci tangan dengan sabun pada air. Itu biasa. Betul. Insya Allah nanti kita dapat mencegah tertularnya COVID-19. Oke, terima kasih. Itu boleh diterapkan ya kawan-kawan, sedikit dari Bapak Tigor ini untuk terus menjaga kesehatan, mulai dari hal kecil seperti cuci tangan, memakai masker, dan keluar hanya seperlunya saja ya. Oke, lanjut kita masuk ke visi misi dari Bapak Tigor dan Bapak Idun Harap. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan, karena kan pembukaannya kita ada moto Bapak, jangan bodoh, jangan lapar, dan jangan sakit. Apa sih definisi dari jangan bodoh, jangan lapar, dan jangan sakit? Ini jargon namanya. Ah iya, Jargon ini, Pak? Jargon. Oh, jargon. Betul. Jargon ini kita tawarkan kepada masyarakat berdasarkan bahasa awam. Iya, betul. Ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara ini dibentuk adalah untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang tertulis jangan bodoh, jangan lapar, jangan sakit, itu adalah amanat undang-undang tapi dalam bahasa yang Sederhana. Jadi sebagai calon bupati, kita akan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Amanat Undang-Undang Dasar 45 salah satu di dalam undang-undang itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, betul. Nah, mencerdaskan itu dengan apa? Pendidikan, Iya. kesehatan. Orang tidak bisa pintar dengan pendidikan kalau dia tidak sejahtera. Iya. Nah, kalau gizinya tidak bagus. Iya. Jadi ini rangkuman dalam bahasa yang sederhana. Sederhana tapi kompleks. Kompleks, ya. Tapi dimengerti orang. Dimengerti. Betul. Iya betul. Jangan bodoh, jangan lapar, dan jangan sakit. Ada tambahan dari Bapak, Ya, Bang Mora? berarti Pak Haji Tigor sama Pak Haji Linsa, sebenarnya bapak-bapak ini walaupun sudah orang tua kita, tapi kalau untuk pemikiran sama ininya dia termasuk orang-orang yang memperhatikan milenial. Terbukti dengan motonya tadi, jangan bodoh, jangan lapar, dan jangan sakit. Itu sebenarnya hal yang memang udah sapek lah bagi kita semua.
Iya. Kalau dari Bapak Idlin ada tambahan dari definisi atau jargon kita tadi? Kalau jargon itu sebenarnya menggampangkan sesuatu kesimpulan yang bisa diingat orang. Oh, Itu iya. aja sih. Jadi Lebih- bahasanya cuma 2 Lebih kata. bahasa. Iya, betul. Jadi lebih cepat orangnya tuh, jangan bodoh. Kalau nanti bahasa Undang-Undang Dasar terlalu banyak. Oh, iya, betul. Kalau bahasa Iya, Undang-Undang iya. Dasar 45 kan bahasa Oh, dewa-dewa, iya, Pak. mencerdaskan kehidupan Kehidupan bangsa. bangsa. Iya kan? Bahkan kalau anak-anak banyak yang tidak mengerti, Iya. Wah, iya. kita kan mau memasuki bukan hanya untuk di kalangan orang tua, Iya. di kalangan remaja harus kita tanamkan juga dari awal ya Betul, Pak, iya. rasa itu ya Pak. Oke, kita lanjut ya Pak. Biar nggak tegang kali, kita boleh pesan minum dulu nggak ya? Biar nggak tegang kali ya kawan-kawan. Iya, Bapak-bapak, kita udah keduluan ini nih sama bapak-bapak ganteng kita ini udah pesan memang ini. Oh, sambil menunggu pesanan atau kita order ya. Kalau boleh tahu sedikit sebelum kita bahas lebih lanjut visi misi dan program dari kedua bapak kita yang ganteng-ganteng ini, kalau boleh tahu hobi dari Bapak Tigor sendiri apa ya? Hobi saya membaca. Ya, jadi sebelum ada teknologi Android, Ya. Iya betul. itu baca adalah lahapan saya. Oh, Jadi mata saya lebih cepat rusak di saat saya membaca. Oleh karena di zaman tahun 90-an itu harga majalah kedokteran itu mahal. oh, Maka kita menggunakannya dengan fotokopi. Maka Oh, hasil oke. fotokopi membuat mata kita memaksa membaca. oh iya betul. Nah, membaca. Iya, berarti banyak lah ini buku-bukunya di rumah atau gimana? Jadi sekali-sekali nanti boleh jika ada waktu luang bolehlah kita berkunjung lihat koleksi buku Bapak Tigor. Nah kalau untuk Bapak Adlin apa Idlin ini nanti awak salah ngomong pula. Idlin. Oh Idlin. Iya. Idlin ya kawan-kawan. Iya oke. Jadi kalau untuk Bapak Idlin sendiri hobinya itu apa sih? Sebenarnya hobinya saya hanya mendengar. Mendengar. Lebih suka mendengar, lebih cepat memasuki ke alam pikiran saya. Mendengar dan mencermati ya. Iya. Pak. Selain berekspor dengan usaha-usaha Iya. juga ya Pak. Iya. Oke. Oh mana nih waiters udah pesan? Oh, oke udah pesan ya kawan-kawan. Nah jadi kita bisa lanjut Pak. Lanjut. Oke, kita santai aja ya Pak, Iya. biar relax gitu. Karena saya pun grogi di samping bapak-bapak ganteng ini ya kawan-kawan. Nah, untuk yang pertama, visi misi dan program-program unggulan dari Bapak Tigor dan Bapak Idlin itu apa? Seperti jargon tadi kan bahasa sederhana daripada bahasa Undang-Undang Dasar 45. Jangan bodoh. Iya. Kalau kita ambil jangan bodoh, siapa yang mau bodoh? Iya. Tidak ada. Tapi pemerintah menyiapkan setiap orang mendapat kesempatan untuk tidak bodoh. Maksudnya apa? Dia mau sekolah lengkap. Kemanapun dia mau bercita-cita untuk sekolah, disiapkan oleh pemerintah. Iya. Nah, inilah kesempatan yang dia dapat kalau pemerintahan itu dari sana. Oh iya. Bagi contoh, pendidikan dasar dari SD, dari PAUD, SD, SMP, SMA, pernah Labuan Batu menjadi semua gratis di dunia tahun 2013. Kecuali kebutuhan personal. Iya. Kebutuhan personal itu murid menyiapkan bajunya sendiri, Tas. sepatu, tas. Tapi semua kegiatan pendidikan itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada namanya uang komite, uang SK, Iya. Mau pembangunan ya Pak. uang pembangunan. No, tidak boleh ada. Karena memang itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Bupati menyiapkan itu. Oh. Sekarang tidak. Pernah kita melakukan di itu tahun 2013 sampai 2015. Iya. Kamu dari Bapak Idlin? Saya lihat 2010 sampai 2015 kan kita pernah ranking 3 masa pendidikan. Iya. Jadi hari ini sebelumnya itu di ranking 27 Pak. Iya. Tahun Hari ini sudah berbalik lagi di angka 2 digit. Jadi kita melihatnya agak miris ya. Iya. Nah, dari yang pernah sudah dikelola oleh Bapak Tigor ranking 3, hari ini sudah ranking 25. Kita tertarik untuk itu dan kita kasihan melihat Labuan Batu ini secara global. Makanya kita membangun Labuan Batu ini karena saya sebagai anak Labuan Batu merupakan amanah lah buat kita bagaimana kita membangun Labuan Batu ini, terutama masalah pendidikan
supaya bisa kembali lagi minimal juara 3 untuk target kita berikutnya. Kembali ke awal sebelum yang pernah Bapak Tigor pimpin masa 2010 sampai 2015. Ya, berarti dari dini kita udah harus mempersiapkan SDM-nya, Pak. Ya. Oh iya, Perbaiki ke depan ya. mulai dari sarana sekolah, ruang lokal, kan begini. Jumlah pertambahan penduduk Ya. dengan jumlah pertambahan lokal sekolah tidak seimbang kalau tidak dikelola dengan baik. Maka anak-anak yang makin besar membutuhkan ruang sekolah tidak ada. Akhirnya putus sekolah. Iya, betul. Yang paling terasanya adalah anak SD ke SMP. SD banyak, SMP terbatas. Iya, Pak, betul. Maka anak-anak putus sekolah dan itu tidak boleh ada. Iya. Di Labuan Batu tidak boleh ada. Itu bupati yang salah. Iya. Karena undang-undang sudah mengamanatkan kepada kita. Pendidikan itu jenis setahun wajib. Sebagai bupati harus keluar. Jadi kalau secara umumnya kita katakan itu salah satu visi misi yang utama ya, Pak. Betul. Karena Pendidikan. Di luar kesehatan. Nanti kita lihat kesehatan. Kita lihat kesehatan apa yang terjadi. Iya. Kita sudah pernah mengalami krismon pada tahun 98. Rumah Sakit Pengembangan Kabupaten pada saat itu membuat program JPS, Jaring Pengaman Sosial. Everyone, siapapun di Labuan Batu ini hanya dengan menunjukkan KTP, kartu keluarga, Iya, iya, Pak. dia bisa berobat secara gratis. Tahun 98. Tapi tahun 98 KTP dan kartu keluarga itu masih susah didapatkan. Tapi itu sudah kita mulai. Waktu itu masih kepala rumah sakit saya di Rantau. Iya. Sebagai bupati, saya laksanakan itu. Maka pada waktu 2010, everyone siapapun penduduk Labuan Batu yang jumlahnya 600.000 ini, kalau dia merasa tidak butuh, dia datang ke pusat kesehatan. Ini loh KTP saya, ini kan kartu keluarga saya, dia pasti dilayani. 2017 Undang-Undang BPJS diberlakukan. Iya, betul. Undang-undang ini kan disahkan 2014. 2014 disahkan, berlakunya dimulai 2017. Masyarakat tidak siap dengan BPJS. Iya. Tidak mampu dengan membayar Iuran tiap bulan. Tiap bulan. Tugas bupati Iya. untuk menyelesaikan itu. Karena apa yang terjadi sekarang, begitu dia sakit, dia jadi miskin. Iya. Betul, Pak. Kapan dia mau bayar? Betul. Jadi yang kayak gini ada kebijakan kepala daerah atau bupati yang bisa disiapkan. Kalau bupatinya mau. Nah, kalau bupatinya nggak mau ya nggak bisa. Iya, banyak kita tengok belakangan ini semua terbentur Peraturan di BPJS dan peraturan. Karena dia sakit nggak sakit bayar. Iya, Pak, betul. Oh, sedangkan kita masih menemukan orang sakit sedikit miskin. Nah, karena dia adalah kepala keluarga yang mendatangkan dia. Iya, betul, Pak. Begitu dia sakit, miskin. Iya, betul, Pak. Tugas bupati menyelesaikan itu. Karena kita bisa lihat sekarang, dulu kami lah yang masyarakat awam ini masih bisa hanya mengandalkan KTP dan kartu. Sekarang kami harus BPJS kan. Bayar. Iya, bayar. Ada yang tidak bayar memang, ada yang tidak bayar dulu. Sementara gini kan, Pak, kita tahu masyarakat kita ini banyak kelas menengah ke bawah. BPJS itu diwajibkan seluruh anggota keluarga. Iya. Ya. Nah, kalau anggota keluarganya ada 6 orang kali 25.000 aja, dia harus bayar berapa satu bulan? Sekarang paling murah 42.000. Iya, betul. Jadi kan mereka berpikir daripada mereka bayar itu, lebih bagus mereka beli beras satu goni 10 kilo. Kalau dapat 20 kilo itu kan Iya, 200.000. kurang lebih kan, Pak. Jadi kan disitulah kesehatan kita, pelayanannya jadi menurun. Dan kami juga merasakan masyarakat biasa ini. Jadi kalaupun Bapak terpilih seandainya nanti, kami minta pun agar kesehatan kembali diutamakan juga di Labuan Batu. Masalah pelayanan, fasilitas kita bisa lihat juga, Pak, banyak sih, kita nggak bisa bilang kan, Pak, hanya saja banyak fasilitas kita yang kurang memadai. Dan juga pelayanannya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah itu kurang, ya kan? Jadi kami minta pun dari kami sebagai masyarakat awam ini yang nggak tahu apa-apa kan, Pak, mohon diperhatikan lagi masalah kesehatan untuk
masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kami kan Pak. Betul. Ya kan Pak? Itu amanah ya. Iya betul. Sekarang tergantung kepada bupatinya. Iya. Apakah bupatinya mau melaksanakan Iya. atau dia terpaku kepada undang-undang. Padahal undang-undang itu kan di dunia ini kan hanya satu yang tidak bisa berubah, Al-Quran. Iya betul. Kita kan orang Islam ya. Iya betul. Nah, kita Muslim, Ya. di kepala kita hanya satu yang tidak bisa berubah di dunia ini, Iya betul. Al-Quran. Iya betul. Ya kan? Kalau yang lain kan masih bisa ada celahnya. Iya. Tergantung kemampuan pembuat kebijakan. Iya. Yang di sini ya bupati. Iya, bupati yang punya wewenang. Nah, bupati yang punya wewenang dan membuat kebijakan. Iya.